Heri, kita ketemu lagi ini di episode ke-18 Kongko Wisata. Dan kali ini kita melanglang ke Europe lagi ya bro ya. Iya Kita benar. Selamat sore. iya, kita sekarang akan membahas destinasi Austria. Ya, dan kedatangan tamu langsung narasumber dari kota Vienna kedua-duanya ya. Betul. Dan kita akan membahas objek-objek Instagramable spot yang ada di Vienna dan sekitarnya, dan tentu juga kulinernya. Dan tentu saja sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama ya adalah bahwa resolusi tampilan di Zoom belakangan ini tidak bisa lagi full HD, full high definition, sehingga mulai episode ke-12 kemarin, Holy Land, kita minta semua sobat kota untuk mengikuti live talk show Kongko Wisata semuanya via YouTube ya. Jadi dulu awal-awalnya ada juga banyak kawan-kawan yang mengikutinya via Zoom, tapi sekarang supaya tampilannya lebih tajam ya bro ya, semuanya kita minta mengikuti melalui YouTube. Tapi tentu saja interaksi tetap bisa kita lakukan, dan pertanyaan, komentar tetap bisa kawan-kawan sobat kota bisa sampaikan melalui kolom live chat di YouTube selama acara berlangsung. Dan tentunya di akhir acara kita akan selalu menyempatkan diri dan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab, di mana host yaitu Bro Heri akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang terpilih yang kemudian akan langsung dijawab oleh para narasumber ya bro ya. Benar kali ya. Terakhir saya ingin menyampaikan agar teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow sosial medianya Kongko Wisata, dan tentunya acara ini tetap bisa ditonton ulang di YouTube channel Kongko Wisata sesudah selesai acara ini. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan saya titipkan acara ini kepada Bro HM. Selamat menikmati teman-teman. Terima kasih Bro Jono, founder dari Kongko Wisata. Selamat sore Sobat Kota, dimanapun Sobat Kota berada, apakah sedang di Indonesia ataupun mungkin di belahan dunia lainnya. Selamat jumpa dengan saya Heri Marhono, dan dalam acara episode ke-18 dari Kongko Wisata, seperti tadi telah disampaikan oleh Bro Jono, adalah Highlights of Austria, Vienna, and Beyond. Ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tadi sudah saya sebutkan juga ya, 2 narasumber yang tinggal di Vienna. Seperti kita saksikan juga di layar, bahwa acara ini didukung sepenuhnya oleh ONTA, Online Travel Assistant. Online Travel Assistant atau ONTA ini adalah sebuah aplikasi khusus wisata, dan ini adalah buatan anak bangsa Sobat Kota. Aplikasi ini bisa di-download seperti kita lihat ya, di Google Play untuk yang menggunakan Android, dan juga bisa di App Store bagi Anda yang menggunakan Apple di iOS ya. Oke, dan tentu saja kita ingin mengetahui apa sih 2 fungsi utama dari aplikasi Online Travel Assistant ini. 2 fungsi utamanya adalah 1, social media. Kalau mengenai social media, ini kita bisa sharing foto-foto dan juga video-video ketika kita berwisata, ya. Ketika kita berwisata ke berbagai destinasi. Dan yang kedua adalah ONTA Marketplace seperti yang kita saksikan. Ini adalah ajang bertemunya buyer dan juga seller. Demikian tadi, terima kasih kepada ONTA, Online Travel Assistant, yang telah mendukung sepenuhnya acara Kongko Wisata ini. Baik. Iya, terima kasih Sobat Kota sudah kembali ke saya lagi. Dan untuk sedikit lebih jauh mengetahui tentang ONTA ini,
Mari kita lihat yang berikut ini. Baik, Sobat Kota. Terima kasih bagi Anda yang baru saja bergabung. Sekali lagi ini adalah episode yang ke-18. Highlight of Austria, Vienna and Beyond. Dan segera saja kita akan lihat siapakah narasumber yang akan bergabung dengan kita pada sore hari ini. Di layar kita lihat ada Bro Robert Dani. Ini adalah local guide di Vienna. Selamat pagi, Bro Robert. Halo, selamat pagi di Vienna. Sekarang ini kurang lebih jam 10:08 di Vienna. Di Indonesia mungkin jam 15:08 ya. Betul. Waduh. Selamat datang di Vienna. Terima kasih. Baru saja selesai makan pagi mungkin ya. Sekitar jam 10. Enggak dong, udah dari tadi. Sudah ya. Sudah hampir makan siang. Baik, Bro Robert, ini seperti kita lihat teman-teman Sobat Kota, ini adalah juga seorang IT consultant ya. Selain sudah lama tinggal di Vienna, yang tentu saja sangat tahu seluk-beluk Vienna, dan juga adalah menjadi local guide di Vienna. Selain Bro Robert, siapa lagi narasumber kita pada sore hari ini? Kita akan lihat berikut ini. Nah, sudah ada. Selamat sore, Sis Ulim. Apa kabar? Selamat pagi. Kebalik ya. Di sana masih pagi. Ya, karena Sis Ulim memang juga tinggalnya di Vienna juga ya. Dan Sobat Kota, tentu saja satu hal yang sangat menarik adalah bahwa Bro Robert dan Sis Ulim ini adalah kakak beradik. Dan tinggalnya juga saling tidak berjauhan ya di Vienna ya. Betul, betul. Sebetulnya jalan kaki juga bisa sih. Luar biasa. Saudara, kakak beradik, dan tinggalnya juga saling tidak berjauhan di Vienna. Baik, kita akan menggali dari kedua narasumber kita yang tinggal di Vienna, tentu saja untuk memberikan inspirasi bagi Sobat Kota semua ketika pandemi ini selesai dan Sobat Kota siap-siap untuk bisa kembali lagi ke Eropa. Maka kita lihat di atas layar ini ada geografi tentang Austria. Mungkin Bro Robert bisa menyampaikan sedikit informasi tentang Austria ini secara sekilas. Halo Sobat Kota, kami dari Vienna, Seulim sama saya. Kami hari ini akan menemani jalan-jalan di kota Vienna. Ulim dan saya tinggal di sini sebetulnya masih belum begitu lama lah. Ulim baru kurang lebih 40 tahun ya. Saya sudah 50 tahun lagi. Jadi nggak begitu lama di Vienna kita. 40 tahun belum lama ya? Kalau dibanding dengan umur kita belum lama, Bro. Nah, ini kami di Austria, itu ada gambarnya, itu petanya Austria. Saya sering ditanya oleh tamu-tamu itu, Austria itu bahasanya apa sih? Austria itu bahasanya adalah bahasa Jerman. Jadi tidak ada yang namanya bahasa Austria, tidak ada ya? Mboten enten, nggak ada mboten enten. Itu bahasa Jerman. Jadi ada dialek. Jadi Jerman, Austria sama sebagian dari Swiss itu berbahasa Jerman. Tapi masing-masing ada dialeknya tuh. Austria ini sebetulnya negara bersejarah. Sekarang ini republik, tapi dulunya adalah kekaisaran. Adalah dinasti Habsburg yang terakhir itu menguasai Austria sampai tahun 1918. Sekarang ini jadi sedikit sejarah ya, soalnya ini penting nanti untuk bangunan-bangunan sama museum, jalanan segala itu. Kemudian 1918 itu Austria berubah dari kekaisaran jadi republik. Tapi kemudian 1938 ikut Jerman. Jadi waktu Perang Dunia Kedua itu 1939-1945 itu ikut Jerman dan kalah tahun 1945, tapi diduduki oleh 4 negara besar, yaitu
USA, Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia baru betul-betul merdeka itu sejak 1955. Malah kita merdeka dulu ya, Indonesia ya. Iya, betul. 1945. Ini Austria. Jadi sekarang ini republik, ada presiden dan juga ada prime ministernya. Ada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, presiden sebagai kepala negara. Nah, kalau melihat dari geografi, Bro Robert, ini kalau saya lihat jadi ada yang mengelilingi ini sekitar ada 9 negara ya kayaknya ya. Ya betul. Jadi Jerman, Ceko, Swiss, kemudian ada negara kecil Liechtenstein. Liechtenstein ini juga sampai sekarang ini kerajaan. Kemudian Italia, Slovenia, Hongaria, dan Slovakia. Jadi itu negara-negara itu yang mengelilingi Austria. Ini kalau kita lihat ini luasnya Austria itu hanya 1/22-nya daripada Indonesia loh. 1/22 Indonesia, tapi saya sempat lihat sekilas itu masih 2 kali Switzerland atau 2 kali Belanda sih ya, tapi tetap masih bukan sebuah negara yang besar apalagi kalau dibandingkan dengan Indonesia. Iya, penduduknya hanya 9 juta. Oke. Dan itu pernah jadi double monarki, jadi Austria-Hongaria itu sebelum Austria-Hongaria. Austro-Hungarian ya, itu sebuah kekaisaran yang memang kalau kita baca sejarah itu sangat-sangat dikenal. Nah, berlanjut dari Austria geografi, kalau kita sendiri hari ini akan membahas tentang Vienna, ini posisi Vienna sendiri di tengah-tengah ya kalau di Austrianya ya, Bro Robert. Ya? Enggak, itu posisi Austrianya itu ada di timur laut ya, timur laut. Posisi Vienna. Posisi Vienna, sorry. Itu ada di timur laut Austria. Jadi sebetulnya dekat perbatasan dengan Hongaria dan Slovakia. Oke. Jadi jarak itu Vienna sampai ke ibu kota Slovakia adalah Bratislava itu paling cuma 60 km. Oke, jadi dengan perjalanan darat dekat sekali untuk keluar negeri ya, untuk pindah-pindah. Dan jadi ngeglinding dari tempat tidur juga sampai ke luar negeri itu. Luar negerinya, kalau kayak kita tinggal di Jakarta, seolah-olah kayak ke Bekasi, ke Depok itu, tapi di sana udah keluar negeri ya. Baik. Nanti kita lihat juga di gambar ini ada 2 komposer besar itu Mozart dan Strauss, tapi kita bahasnya nanti ya, karena ini baru saja kita lihat tentang tadi tentang geografi Vienna. Nah, benar. Ternyata memang sekarang di layar kita melihat Vienna ini adalah yang dijuluki sebagai the capital of classical music. Saya juga sempat membaca Vienna, City of Music. Mungkin ada yang akan disampaikan terkait hal ini nih, silakan. Lim, ada lanjutan? Ada tambahan? Silakan, Sis Lim. Tentang Vienna, di Vienna ini banyak sekali park dan taman. Jadi di mana-mana itu sangat hijau dan taman-taman ini amat sangat dipelihara. Karena itu udara di kota Vienna ini amat bagus. Udaranya bagus, polusinya termasuk tidak banyak ya, polusinya termasuk tidak banyak. Dan saya tahu persis juga itu tadi karena kebetulan kita sedang membahas tentang City of Music, itu di salah satu komposer yang sangat dikenal yaitu Johann Strauss itu patungnya juga di sebuah taman gitu ya, di taman yang namanya apa sih Sulit? Stadtpark ya itu ya. Stadtpark ya. Jadi City Park itu. Stad itu adalah city, park ya park. Sedikit balik lagi ke Vienna itu kalau kita lihat petanya Vienna itu ada Sungai Danube yang melintas kota Vienna. Jadi Sungai Danube itu hulunya ada di Jerman. Jadi di Black Forest sampai ke Black Sea. Itu jadi kalau kita itu mau naik kapal, kita bisa dalam 75 menit itu kita sampai ke Bratislava. Di situ. Kalau lanjut itu bisa sampai ke Budapest. Nah, itu. Hanya dalam hitungan 1 jam lebih. Tadi Bratislava itu di Slovakia ya. Betul, itu di Slovakia itu ibu kota di Slovakia dan Vienna ini, di Vienna ada kurang lebih 200 museum. Oke. Jadi
tamu-tamu yang senang museum, wah di sini seperti surga deh. Sebagian masuknya bayar, sebagian free, atau di Austria, di Vienna khususnya, masuk museum semua bayar nih Bro Robert? Hampir semua bayar, hampir semua Hampir bayar. semua bayar. Okay. Dan juga itu di kota Vienna ini banyak sekali istana. Oke. Jadi misal di abad ke-19 itu yang terdaftar itu kurang lebih ada 248. Tapi sekarang ini sudah jauh lebih sedikit karena untuk maintain istana kan banyak mahal sekali toh. Biayanya besar ya. Iya. Mungkin dalam perjalanan kita hari ini kita akan bahas mungkin 4 istana. Tapi nanti ya kita bahas sama-sama, oke? Kita akan lihat di slide-slide yang berikutnya ya. Yes. Baik. Nah, setelah tadi kita membahas tentang geografi, lalu bahwa kota Vienna ini juga dikenal sebagai city of music, ya, juga sebagai ibu kota musik dunia. Ini saya lihat bahkan ada orang main itu cello ya, tapi itu di jalan ya, jadi kayak street entertainer. Musik klasik itu bisa kita lihat pas lagi ada di jalan, tapi juga ada di gedung-gedung konser seperti yang ada di foto ini ya. Oke. Betul Bro. Oke. Ini kalau kita mau nonton musik klasik itu sebetulnya itu tiap hari ada. Tiap hari itu ada. Kecuali sekarang zaman pandemi ini itu nggak ada. Jadi kalau kita mau beli tiketnya itu gampang, kita tinggal ke tengah kota. Ya. Itu di sana tuh banyak sekali di jalanan orang tuh nawarin tiket untuk konser. Dan jadi mereka pakai seperti zaman dulu, seperti zaman masih kaisar. Betul. Jadi kita bisa lihat itu kalau orang-orangnya pakai kostum begitu, mereka pasti jual tiket. Jual tiket, dan itu ada yang di Stadtpark, yang di Kursalon ya, ada yang di Schönbrunn, ada di berbagai tempat ya, tiap hari. Dan tidak hanya di satu tempat saja. Dan ini artinya pada saat kita menyaksikan konser tersebut, karya-karya dari Mozart, dari Johann Strauss ini bisa kita nikmati ya, Bro Robert Sisulim ya? Iya, betul. Karena itu banyak mahasiswa Indonesia yang belajar musik di kota Vienna ini. Oke, ya. Jadi musisi-musisi Indonesia yang untuk belajar musiknya ke Austria dan khususnya malah ke kota Vienna ini ya. Oke. Nah, kalau terkait Mozart dan Johann Strauss ini, dua-duanya bukan lahir di Vienna kan ya? Ada salah satunya Johann Strauss lahir di Vienna. Oke, ya. Di Vienna. Dan tapi Mozart itu lahirnya di Salzburg. Siapa yang tahu Mozart mungkin sudah tahu karya-karyanya. Mozart waktu umur 6 tahun tuh sudah menciptakan lagu pertama kali. Amazing. Padahal belum bisa nulis tapi sudah bisa nulis lagu. Itu begitu lahir itu musiknya udah sangat ini ya, mendarah daging ya artinya ya. Musik dari Johann Strauss yang terkenal sekali, mungkin ada yang kenal lagu Blue Danube itu. Itu yang itu komposernya itu adalah Johann Strauss. Ini si Raja Waltz, sobat kota yang mungkin agak lupa-lupa. Blue Danube ini adalah teng teng ding teng 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 teng, kira-kira begitu ya, Bro Robert ya. Betul. Itu kalau ada yang senang dansa waltz, nah ini di sini nih. Kemudian ada Ludwig von Beethoven, itu lahir di Jerman. Tapi Beethoven itu kemudian tinggal di Vienna dan menjadi terkenal di Vienna. Jadi kita kalau mau keliling-keliling di Vienna itu sebetulnya banyak sekali, bukannya banyak lah, beberapa itu museum Beethoven. Karena Beethoven itu dulu kan miskin, jadi dia itu tinggalnya pindah-pindah. Jadi dari satu flat ke flat lain. Kemudian flat-flat itu yang pernah Beethoven tinggal, ada beberapa yang dijadikan museum sampai sekarang ini. Jadi bisa siapa yang cinta sama Beethoven bisa masuk ke sana untuk lihat-lihat. Salah satunya itu di daerah di tempat kami berdua sebenarnya tinggal, nggak jauh dari sini sih. Iya. Oke. Salah satu dari itunya, museumnya maksudnya ya? Betul. Yang dulunya tempat tinggal Beethoven itu ya. Tinggal Beethoven. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana tiba di tujuan di Austria, tentu saja kita akan melihat juga bandar udaranya ya.
Kalau bandar udara utamanya di Vienna ya, otomatis Bro Robert ya? Ya, itu agak di luar kota Vienna, namanya itu adalah daerah Schwechat, itu 20 km dari kota Vienna. Oke. Tapi apabila dari sentrum Vienna mau ke airport itu bisa pakai mobil, jalan tol ada yang langsung ke airport Vienna, Ya. atau bisa naik ini City Airport Train namanya CAT. Itu tiap-tiap 30 menit itu ada kereta yang dari airport ke sentrum Vienna atau sebaliknya itu ditempuh dalam 16 menit. Oke. Itu harganya sebelum pandemi itu 12 euro. Nanti sudah pandemi itu masih belum tahu sampai sekarang ini, soalnya masih jalan lagi, tapi frekuensinya tuh tidak seperti dulu. Atau bisa naik kereta api juga dari airport pergi ke main station, atau mau naik bus juga bisa. Ada Flixbus juga. Oke, jadi akses untuk dari bandar udara ke kota banyak pilihan, kereta bisa dengan juga tadi selain kereta tadi bus ya dan lain-lain yang ini seperti yang kita saksikan. Oke, kita masuk ke public transportation kalau begitu ya. Iya. Saya melihat kok ada tulisan Vienna U-Bahn. Ini Vienna ini sejak 11 tahun berturut-turut ini dinobatkan jadi livable city in the world. Jadi kota yang ternyaman itu di dunia. Salah satu syaratnya adalah public transportnya itu. Memang public transport di kota Vienna ini, kalau menurut saya ya, bagus kok. Itu ada U-Bahn. U-Bahn itu seperti metro. Ya. Jadi underground. Bahn itu adalah kereta api. Ada tram, ada bus, juga ada Schnellbahn. Jadi Schnell itu adalah cepat, jadi ada kereta api cepat yang menghubungi beberapa titik di kota Vienna ini. Ya. Oke, jadi kalau tadi ada kereta bawah tanah itu saya sempat ingat ada 5 line kalau tidak salah ya Bro Robert ya di Vienna ya, atau lebih 5 ya kayaknya. Sekarang ini baru 4 Lim ya? 4 ya, 4 line. Oke. U5 sedang dibangun. Yang kelima sedang dalam pembangunan. Saya dulu ketika mendengar atau melihat U-Bahn gitu sempat bertanya-tanya memang bagaimana sih membedakan U-Bahn dengan S-Bahn, karena kan ada U-Bahn, S-Bahn gitu ya. Sebagai orang awam. Dulu saya pikir U-Bahn secara gampangnya itu yang warnanya putih yang keperak-perakan. Kalau itu rambut U-Bahn ya. Lain ya itu ya. Beda ya. U-Bahn-nya bukan di rambut bukan. Bro, bedanya itu pertama-tama itu nulisnya lain, Bu. Yang satu pakai U, yang satu pakai S. Itu U-Bahn itu underground, jadi itu kebanyakan di bawah tanah, kebanyakan ya, tapi tidak selalu. Kita lihat ini foto-fotonya ini adalah tram dan bus di kota Vienna itu. Warnanya juga merah putih karena benderanya kota Vienna itu juga merah putih. Oke, baik. Dan ya. Tiket kendaraan umum di Vienna ini murah dibandingkan dengan dengan negara-negara yang lain. Di sini itu murah sekali. Oke. Saya sempat membaca bahwa ternyata terkait public transport di Vienna itu berdasarkan kejujuran ya. Maksudnya tidak ada pemeriksaan kayak mungkin dikasih portal atau apa. Jadi sebetulnya orang kalau ketangkap sih tentu didenda. Tanpa tiket nggak ada pemeriksaan ya Bro Robert, betul ya? Seperti itu ya? Itu pemeriksaan itu random Bro. Random. Jadi kadang-kadang itu tiba-tiba ada orang datang nunjukin ini, saya ini pemeriksa tiket, kasih lihat tiket Anda. Kalau kita nggak bisa kasih lihat ya kita kena straf lah. Kena denda, betul. Jadi tapi kebanyakan di sana itu berdasarkan kejujuran ya, honesty system yang sempat tuh. Baik, tadi saya sempat melihat yang berwarna kuning itu kelihatannya yang mengelilingi Ringstraße itu ya. Ini yang Vienna tram ini ya. Sebetulnya ini adalah tram biasa, tapi jadi perusahaan-perusahaan tuh bisa nyewa dindingnya untuk dijadiin ini advertising, reklame.
Nah, ini contohnya begini. Itu yang kuning begini. Oke. Belum lama ini Indonesia juga pakai beberapa tram untuk promosi Indonesia. Ada iklan tentang Indonesia di tram itu ya, jadi ya di Betul. Vienna. Jadi untuk pariwisata Indonesia dan ada penari. Jadi dia keliling kota Vienna. Jadi orang-orang yang melihat itu, oh, tuh Indonesia gitu. Oke. Baik. Jadi itu tadi Sobat Kota, tentu saja kita jadi mempunyai gambaran bagaimana tentang transportasi umum di kota Vienna, dan bahkan saya juga sempat melihat kalau yang Vienna tram tadi itu ya, ring tram itu bisa disewa secara khusus ya. Nah, baik, kita sudah secara sekilas membahas tentang public transportnya, juga tentang secara umum geografinya. Maka tiba saatnya kita akan mengajak kedua narasumber kita ini untuk membahas lebih detail lagi apa saja di City of Music, kota yang cantik Vienna ini. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Nah, mulai dari sini. Ya. Ini fotonya yang kita lihat ini adalah foto Ringstrasse. Ya. Ringstrasse itu adalah jalan utama di kota Vienna. Ini jalan ini untuk saya. Jadi kita akan cerita hari ini dari sudut pandang kita. Mungkin itu lain. Jadi apa yang sudah pernah dibaca di buku atau lihat di video gitu. Ringstrasse ini untuk saya adalah salah satu jalan yang terindah. Apalagi kalau malam ya. Kalau malam itu banyak lampu-lampunya. Ya. Ini Ringstrasse ini artinya ring itu adalah ring ada cincin. Cincin, Strasse itu adalah jalan. Jadi itu jalan itu seperti cincin, jadi muter begini. Kalau kita menyelusuri jalan itu kita ya sampai di situ juga. Kemudian di tengahnya cincin ini adalah kota tua Vienna. Jadi old town-nya Vienna itu di tengah cincin ini. Jadi dulu itu kota Vienna itu hanya sebesar ini. Sekarang ini jadi distrik 1 namanya. Di Vienna itu ada 23 distrik. Ya. Distrik 1 itu adalah old town-nya, jadi kota tuanya. Ya. Jadi distrik 1 yang merupakan kota tua itu dikelilingi oleh Ringstrasse ini ya, di dalam Ringstrasse, betul. Di dalam Ringstrasse-nya. Oke. Ringstrasse ini dilindungi oleh UNESCO. Jadi sejak tahun 2001 ini jadi World Cultural Heritage. Ini jalan ini kalau teman-teman sempat menyelusuri Ringstrasse ini betul-betul bagus untuk difoto. Jadi Instagramable banget. Seperti yang jadi kita mau lihat. naik bus atau mau naik tram gitu ya, itu bisa bikin foto-foto bagus sekali. Yang di waktu malam yang foto yang di tengah, waktu winter yang di kanan bawah itu ya. Jadi ini di semua musim ini juga cantik untuk difoto ya. Panjangnya sekitar 5,2 kilometer. 5,2 kilometer. Kalau jalan mengelilingi sih lumayan juga ya, 5 kilo ya. Itu kalau kita naik mobil menyelusuri Ringstrasse ini, sebelah kanan kita sekarang tuh penuh dengan gedung-gedung ya. Jadi ada opera, ada teater. Ya. Jadi ada kementerian-kementerian, hotel-hotel. Dulunya itu adalah tembok. Jadi tembok pelindung kota Vienna. Itu gunanya untuk melindungi kota Vienna dari serangan musuh-musuhnya. Kemudian baru tahun 1558 itu tembok dihancurkan, dijadiin bangunan-bangunan. Jadi kalau kita masuk ke Old Town atau kota tua Vienna itu kita lihat, oh ini dulu. Jadi mula-mulanya kota Vienna adalah di sini. Asal mulanya, the cradle of the city. Itu yang di dalam. Dan itu adalah tembok untuk pertahanan kota-kota tua zaman dulu, memang ada fortification ya. Dibuat benteng untuk pertahanan. Sampai sekarang kita masih... Jadi kita saksikan dulu video singkat mengenai Vienna sebelum kita lanjut. Oke. Luar biasa. Semakin melihat videonya jadi bikin semakin kepengen balik lagi ke Austria. Itu yang barusan kita lihat di video itu, sampai hari ini pun masih tetap begitu. Jadi kalau kita tadi misalnya kita lihat itu kereta kuda, sampai hari ini masih ada itu kereta kudanya.
kita bisa sewa, kita bisa jalan-jalan naik kereta kuda itu. Jadi kalau ke Vienna yang tadi di video masih tetap bisa kita saksikan. Masih ya? tetap, sampai hari ini pun masih tetap begitu. Betul. Nah, kalau sekarang kita lihat di layar ini, tadi masih terkait lagi dengan komposer besar yang dilahirkan di Austria ya. Ini Betul. tentang Johann Strauss. Ini yang tadi dikatakan ada di Taman Kota ya, lokasinya ya? Ya betul. Ini Johann Strauss ini adalah patungnya itu katanya diliputi emas, katanya loh. Ini ada di Stadtpark. Stadtpark itu artinya Stadt itu adalah kota, park itu adalah park. And ini adalah komposernya lagunya Blue Danube, tadi kita sudah bahas. Ini Stadtpark ini adalah salah satu park yang cukup besar lah di kota Vienna. Itu pinggirnya itu ada Kursalon namanya, Hübner. Kursalon itu dulunya adalah spa hotel yang dibangun oleh Kaisar Habsburg namanya Franz Joseph itu untuk supaya orang Vienna itu dulu bisa spa di situ, karena itu di pinggirnya itu dibangun taman. Nah ini Stadtpark ini. Hotel yang ada fasilitas spanya ya. Betul. Sekarang ini Kursalon itu dipakai untuk konser. Jadi kalau kita ke kota Vienna mau lihat konser itu antara lain itu ada di Kursalon itu. Dan juga bisa nonton di Schönbrunn Palace ya, seperti yang ada banyak sekali itu konser-konser, kita bisa nonton ya di mana-mana, bisa nonton konser klasik. Oke. Nah, ini kebetulan di layar kita juga sudah kita saksikan Istana Schönbrunn yang kalau terjemahannya itu adalah Schönbrunn itu beautiful spring ya, Bro Robert ya. Schönbrunn itu ya betul. Schönbrunn itu adalah dari kata schön itu adalah indah. Brunn itu dari kata Brunnen. Brunnen itu adalah mata air. Mata air. Karena dulu itu di situ sebelum ada istana adalah hutan. Jadi raja-raja sering berburu ke sana. Kemudian raja itu lihat, oh ini ada mata air kecil. Kemudian raja itu bilang, oh schöne Brunnen. Jadi artinya itu oh mata air indah. Kemudian pengikut-pengikutnya kira, oh ini raja ini memberi nama adalah Schönbrunn ke tempat ini. Nah, sejak itu jadi Schönbrunn. Dan ngasih tahu, ada mata air yang indah. Iya betul. Dijadikan nama. Nah, saya ingat kalau kita pergi dalam rombongan, karena begini, Bro Robert Sisulim, misi dari Kongko Wisata kan, ini adalah untuk menginspirasi, memberikan inspirasi bagi sobat kota untuk datang ya, untuk jalan-jalan ya. Nah, jalan-jalan itu kan bisa dalam berbagai bentuk, mungkin ikut dengan grup tour, dengan biro perjalanan wisata yang ada di seluruh Indonesia, mungkin terbang sendiri, melakukan perjalanan dengan keluarga, atau perjalanan keluarga dan didampingi ya, termasuk otomatis minta bantuan Robert Sisulim yang tinggal di sana begitu ya, atau menghubungi travel yang ada di sini. Nah, kalau yang saya ingat ketika dengan rombongan tour, kalau ke Schönbrunn ini mungkin butuh tengah hari kan ya, tengah hari. Nah ini kalau yang sangat disarankan poin-poin foto yang instagramable ini di bagian mana saja ini, Bro Robert Sisulim ini? Nah ini untuk foto Ulim mungkin lebih canggih. Sisulim, silakan. Paling depan ya, begitu masuk di halaman depan itu otomatis itu harus ya, jadi bisa mendapatkan gambar keseluruhan dari istana yang indah ini ya. Schönbrunn itu kalau kita mau bagi itu ada tiga itu gedung istananya, jadi bangunannya itu. Kemudian kalau kita masuk dari gerbangnya itu di belakang istananya itu ada park, ada tamannya. Taman, oke. Kemudian sudah taman itu ada yang namanya Gloriet. Itu ada 3 bagian. Kemudian Ulim sekarang bisa cerita dari mana bisa ambil foto yang paling bagus itu. Karena kalau di dalam istananya sendiri nggak boleh foto kan ya? Nggak boleh. Robert ya? Nggak boleh. Dibolehkan. Jadi bagian luar ya. Hanya boleh beli kartunya aja. Jadi postcardnya. Ya betul. Profesional. Tapi ini kalau seperti kita lihat di layar saat sekarang ini, kalau pas lagi di bagian depan, ya ini jangan lupa kita bisa mendapatkan gambar secara keseluruhan. Tadi di slide yang berikutnya adalah di bagian belakang dari
Istana Schönbrunn ini. Nah, ini Gloriette yang dimaksudkan oleh Bro Robert tadi ya. Saya kira di slide yang berikutnya ini. Jadi kita lihat di kiri atas itu adalah tamannya. Tamannya, oke. Kemudian kiri bawah itu yang namanya Gloriette. Kita kalau ke Gloriette itu bisa jalan kaki, tapi kurang lebih setengah jaman lah, karena itu jalannya begini untuk ke atas. Nah, atau kita naik odong-odong, ada odong-odong di situ. Jadi kita bisa muter, karena itu Schönbrunn itu ada satu areal besar sekali. Itu terutama tamannya itu besar sekali. Di dalam taman itu ada beberapa atraksi untuk turis-turis. Nanti kita akan bahasnya sedikit ya. Nah, itu bisa naik odong-odong itu, atau kita bisa naik kereta kuda. Kita bisa nyewa kereta kuda, bisa naik. Tapi kalau naik kereta kuda, kita nggak bisa ke Gloriette. Nanti gue lihat di atas kereta kudanya itu nggak kuat. Tapi naik odong-odong bisa ke atas. Karena Gloriette ini ketinggiannya sampai 60 meter ya, agak semacam di bukit ya. Iya, betul. Di Austria odong-odong bahasanya odong-odong juga atau odong-odong? Enggak, bukan. Jadi bukan. Itu bercanda, ada. Oh ya, oke. Ini kembali lagi ke Gloriette ini. Jadi sekarang ini fungsinya menjadi kafe, betul ya? Betul. Kita lihat ini foto-fotonya ini, itu bagus sekali kalau bisa foto-foto itu. Kemudian ini sekarang ini di situ ada coffee shop sama ada restoran. Jadi di situ kita minum kopi, ada makanan kecil juga. Dari atas, dari Gloriette itu kita bisa ambil foto ke bawah. Jadi bisa lihat parknya. Dari Gloriette itu. Karena itu tinggi, jadi kita bisa melihat ke bawah itu ke kota Vienna-nya. City view dari Vienna, dari ketinggian 60 meter di posisi Gloriette itu ya, sambil ngopi, ada apple strudel, tapi apple strudel nanti ya kita bahas. Iya, betul. Tapi ini keren banget ini, kalau pas lagi di foto. Saya ingat kalau kita dengan grup yang mungkin hanya menginap 2 malam, dan hanya punya waktu 1 full day gitu ya. Nah, kalau di Schönbrunn-nya sendiri udah setengah hari, hampir tidak pernah kita sampai ke Gloriette sih. Tapi saya tahu persis memang, cantik ya. Apalagi kalau sempat untuk yang tadi dikatakan ngopi dan melihat pemandangan kota dari ketinggian tersebut. Baik, dari Gloriette kita sambung lagi, masih membicarakan tentang yang berada di seputaran atau di sekitaran Schönbrunn ini ya. Ini juga di lokasi Schönbrunn ya? Iya, betul. Jadi di parknya, jadi tamannya Schönbrunn itu ada beberapa atraksi. Misalnya Desert House ini, atau ada kebun binatang, atau ada beberapa museum, antara lain tuh museum kereta kuda. Lanjut, Lim, kalau ini. Lim, lanjut, Lim. Ya, ada di museum kereta kuda itu ada bermacam-macam kereta yang dulu dipakai oleh para kaisar dan pangeran-pangeran. Jadi di situ ada juga itu Desert House. Nanti kita akan bahas juga ada kebun binatang dan sebagainya. Oke, jadi di kompleks tersebut ada Desert House ini, kemudian ada Tiergarten ya, tadi yang disebutkan Vienna Zoo ya, yang dimaksudkan oleh kebun binatang, yes. Ya. Tapi jadi kalau beli tiketnya masing-masing itu ya, Sis Ulim ya. Ke istana bayar sendiri, ke zoo beli tiket lagi sendiri, ke Desert House kalau mau masuk juga beli tiket yang terpisah mestinya ya. Ya. Apabila mau arealnya besar sekali sih, jadi kalau dibeli tiket untuk semua juga kita nggak akan bisa masuk semua itu dalam sehari. Kalau melihat pun nggak selesai ya. Oke. Ya, yang saya ingat istananya sendiri saja udah bisa 3 jam atau ya setengah hari, dari kita masuk jam 9, udah jam 12 sudah harus ada break untuk makan siang ya. Apalagi kalau ada kebun binatang, kemudian tadi yang Desert House itu botanical garden ya kira-kira ya? Iya, itu dari bentuknya itu kan dari kaca semua. Jadi itu sinar matahari bisa masuk. Dan di dalamnya itu banyak sekali tanaman tropis. Jadi kalau kita lihat fotonya ini di kiri bawah, itu antara lain adalah foto dari tanaman-tanaman itu di dalam Desert House itu.
Oh, dan ini temperaturnya terkontrol ya, Bro Robert Sisulim ya? Terkontrol, betul ya. Dibuat agar tumbuhan tropis bisa tumbuh di sini ya. Karena kalau nggak, kalau lagi musim dingin bisa nggak tahan dengan cuacanya ya. Oke. Kembali ke perihal karcis itu, jadi Ya. tiket masuk Ya. itu banyak sekali kombinasinya. Oke. Jadi kita kalau bilang kita mau hanya lihat istananya saja, itu bisa tiketnya itu. Tapi kalau kita mau lihat misalnya istana Schönbrunn dengan istana Hofburg nanti kita bahas ya. Itu juga bisa. Jadi itu banyak sekali kombinasinya. Dan juga kalau kita naik odong-odong, itu keliling itu, naik odong-odong itu ada beberapa stasiun. Jadi kita kalau mau, di tiap-tiap stasiun itu ada satu atraksi untuk turis. Kita bisa turun, bisa lihat atraksi itu, kemudian kita bisa naik lagi di odong-odong berikutnya. Jadi mirip hop on hop off gitu. Hop on hop off. Jadi kita beli karcis tiket satu kali, kita bisa turun di tiap-tiap stasiun, kemudian bisa naik lagi, naik odong-odong berikutnya. Jadi kita bisa muter begitu, kemudian di atas itu di Gloriette, kita bisa turun. Odong-odong itu istirahat di atas, kurang lebih 10-15 menit, kita bisa ambil foto, kemudian jalan lagi. Ya, menantikan, karena odong-odongnya muter terus ya. Muter terus. Muter terus. Oke. Baik. Nah, rupanya tadi kan sudah disinggung sekilas soal istana-istana. Tadi sudah membahas salah satu istana Schönbrunn. Ini ada istana berikutnya, karena Schönbrunn ini kan istana musim panas ya. Nah, kita akan masuk sekarang untuk ke istana musim dingin ya, Bro Robert ya. Ya, ini Schönbrunn itu adalah istana musim panas yang dijadikan istana betul-betul seperti sekarang ini. Itu terjadi waktu di zaman pemerintahan Maria Theresia. Itu adalah satu-satunya perempuan turunan Habsburg yang jadi kaisar atau jadi raja itu. Sebetulnya kan tidak boleh, itu kan harus laki raja itu. Tapi ini sesuatu kekecualian karena ayahnya itu Maria Theresia itu tidak punya anak laki. Oke, jadi dia yang menjadi ratu pada saat itu ya. Oke. Betul. Baik. Nah, ini di depan layar kita, Hofburg ini istana musim dingin ya, Bro Robert ya? Betul. Ini adalah tempat kerjanya Raja-Raja Habsburg. Ya. Hofburg ini istana yang dibangun di abad ke-13. Itu sampai tahun 1918 tuh masih tetap jadi istananya Raja Habsburg. Kemudian sesudah itu berubah jadi republik, dipakai untuk tempat kerjanya presiden. Gitu. Tapi banyak sekali juga dipakai untuk bisa jadi museum. Ada beberapa museum itu di areal Hofburg. Hofburg itu bukan hanya satu gedung, tapi ada satu areal. Jadi bisa jadi itu juga sampai sekarang ini jadi headquarternya dari OSCE. Jadi itu adalah Organization of Security untuk Eropa. Kemudian juga ada Spanish Riding School. Nanti kita akan bahas deh sedikit-sedikit ya. Ya. Oke. Nah, jadi Hofburg ini istana musim dingin, tadi istana musim panas. Kalau saya sempat mendengar di istana musim dingin ini jumlah kamarnya lebih banyak ya. Tetapi yang pasti fungsinya sekarang adalah ada juga yang untuk istana bagi presiden. Karena sekarang kan bentuknya bukan kerajaan ya. Nah, iya betul. Dengan Hofburg dan tadi ada untuk istananya. Tadi sudah disinggung juga oleh Bro Robert, ada bangunan-bangunan lain termasuk ini dong ya Bro ya. Austrian National Library ini ada di dalam kompleks di situ ya. Oke. Di situ disimpan buku. Bagaimana Bro? Masih banyak nih orang yang karena sekarang kan banyak e-book ya. Bisa itu. Tapi masih banyak orang yang datang untuk meminjam buku, atau sekarang sebetulnya ini hanya enggak, itu tetap masih bisa dikunjungi. Ya. Tapi jadi kita bisa masuk, ada yang guiding tour, jadi tour dengan panduan. Ya. Itu misalnya di foto sebelah kiri itu dalamnya perpustakaan nasional. Itu kan jadi National Library of Austria itu dalamnya seperti gini yang di foto-foto ini.
Ada di sebelah Itu kiri. bagus sekali dan sangat terpelihara itu gedung ini, dalamnya itu perpustakaan bagus sekali. Jadi kalau masuk gedungnya bagus, buku-bukunya juga masih terawat dengan baik ya. Buku-bukunya masih terawat dengan baik. Sangat terawat, amat sangat terawat. Pokoknya, keren banget deh. Saya belum pernah masuk ke perpustakaan yang sebagus itu. Iya, apalagi nih saya mendengar bahwa koleksinya itu sampai 12 jutaan ini ya. 12 jutaan item, jadi ini pasti banyak sekali yang sangat bisa digali dari Austrian National Library ini ya. Udah bagus, koleksinya juga sangat sangat lengkap. Oke, tadi Bro juga menyebutkan tentang Spanish Riding School ya, Bro Robert ya. Ini jangan lupa ambil foto-foto di sini. Ini kalau kita di Hofburg di arealnya ini bagus sekali untuk foto-foto. Soalnya di pekarangannya itu Hofburg itu ada yang namanya Heldenplatz. Itu artinya Helden itu adalah pahlawan, Platz itu square. Jadi seperti taman pahlawan begitu. Itu sering dipakai untuk upacara pemerintahan. Jadi misalnya kalau hari kemerdekaan Austria tanggal 28 Oktober itu. Ya. 26 ya. 26 Oktober. Ya. Itu sering dipakai jadi untuk obada, jadi untuk upacara lah di situ. Nah, ini Spanish Riding School itu tempatnya juga di arealnya Hofburg. Ini kalau kita tanya loh, ini kok kita di Austria kok ada kata-kata Spanyol. Kenapa? Itu dulu ada raja yang namanya Ferdinand ke-1 itu hidupnya waktu masih kecil itu di Spanyol. Hobinya itu naik kuda. Kudanya itu kuda putih. Waktu jadi raja di kota Vienna itu beliau juga mau terusin hobinya. Jadi beliau mendirikan ini Spanish Riding School di mana belajar naik kuda, kudanya itu dilatih untuk berbaris, untuk menari menurut irama musik. Kudanya itu semua dipakai kuda putih. Sekarang itu kudanya rasnya itu namanya Lipizzaner. Lipizzaner, oke. Jadi ada tambahan? Maaf. Enggak apa-apa. Enggak, waktu mereka kecil kuda-kuda ini lahir itu mereka tidak putih sebetulnya. Oke. Jadi mereka waktu lahir itu bulunya itu dark. Jadi mereka dipelihara tuh waktu mereka udah besar, udah dewasa itu baru jadi putih. Dan waktu di kecil itu mereka dipelihara bukan di Spanish Riding School itu, tapi di provinsi lain di Austria, di Styria, di Piber namanya. Oke, setelah akan mulai untuk performance baru ke ibu kota ya, baru ke Vienna ya, tapi dipeliharanya di luar kota dari Vienna. Tadi juga disinggung bahwa selain ada Spanish Riding School, ada ini juga ya, Platz yang lokasinya juga di Hofburg yang namanya Michaelerplatz ya, betul ya? Itu di kompleks Hofburg juga ya ini ya? Michaelerplatz ini sebetulnya adalah pekarangannya areal ke Hofburg. Itu kalau kita lihat di fotonya yang tadi, nah ini fotonya yang di tengah itu, kita lihat itu adalah gerbang masuk ke areal Hofburg. Nah ini pekarangannya ini namanya Michaelerplatz. Jadi foto yang kanan bawah itu, kalau kita lihat itu di situ banyak sekali kereta kuda. Memang di situ adalah tempat parkiran kereta kuda. Jadi kalau kita mau naik kereta kuda, kita harus ke sana. Kita pilih keretanya, kemudian kita bisa nego harganya berapa. Cukup mahal sih kalau naik kereta kuda itu. Tergantung mau berapa lama kita naik kereta kudanya. Berapa jarak ya? Nah, 25 euro dapat nggak, Bro? Enggak, itu di atas 60 euro tuh. Di atas 60 ya. Pokoknya 25 euro satu orang gitu. Kalau itu 75 ya. Ini bisa berempat. Jadi satu orang ya 15 euro lah begitu, kurang lebih ya. Oke. Tapi ini namanya Michaelerplatz. Platz itu square ya, jadi ya. Square. Ini kembali adalah ini sedikit tentang Michaelerplatz ini. Ini dulu itu mau dibangun
garasi, karena di Old Town-nya ini adalah letaknya di Old Town kota Vienna, di kota tua. Di kota tua itu sedikit sekali tempat parkir. Jadi ada ide, kita mau bikin tempat parkir jadi garasi di bawah tanah 1989. Kemudian waktu sudah digali itu ditemukan sisa-sisa jadi runtuhan, jadi bangunan rumahnya orang Romawi. Jadi dulu jauh sebelum ini raja-raja Habsburg itu menguasai Austria atau kota Vienna, itu ada keturunan raja-raja lain, misalnya Babenberger, itu dulu sudah ada di kota Wina. Jadi sejarahnya kota Wina itu tua sekali. Bahkan ke masa kekaisaran Romawi ya. Ya, Oke. betul. Oke. Itu jadi Ya, itu jadi sebagai ibu kota tuh baru mungkin sejak abad ke-12 ya. Tapi sebelum itu sudah ada kota Vienna itu. Nah itu sekarang ini kita kalau ke Michaelplatz itu bisa lihat runtuhan rumah-rumah orang Romawi itu. Reruntuhan dari masa 2000 tahun yang lalu. Baik, iya bro, kita lanjutkan dengan yang tadi. Kita lihat ada kayaknya terkait dengan butterfly ini ya. Schmetterling itu butterfly ya bahasa Jermannya ya. Sis Ulim cerita ayo. Silakan. Schmetterling. Saya belum pernah ini. Ya, ini lokasinya di dekat Hofburg juga kah yang ini? Ya, lokasinya masih di kompleks Hofburg itu. Itu ya. Dalam glass house. Jadi seperti kita lihat di Schönbrunn itu ada desert house yang di bawah kaca. Ini butterfly house ini juga di bawah kaca. Di situ ada bermacam-macam kupu-kupu dan ada seperti air terjunnya gitu ya, dan itu juga temperaturnya sepanjang tahun itu terkontrol supaya kupu-kupu itu bisa hidup dan juga bisa terus berkembang biak. Dan itu penting sekali supaya tidak punah. Kalau mereka nggak punya kesempatan untuk berkembang biak, lama-lama kan makin lama makin sedikit. Gitu. Jadi meskipun 4 musim di Vienna, tetapi di Schmetterling House ini tetap tropical ya, dan kita bisa temukan begitu banyak butterfly atau kupu-kupu. Dan lebih dari 500 jenis. Ada lebih dari 500 jenis. Baik, dari sudah 2 istana. Mungkin kita akan melihat istana yang berikutnya nih sekarang. Ini dia, Belvedere Palace ya. Ini Sis Ulim mau ada tambahan atau dari Bro Robert terkait Belvedere Palace? Ini Belvedere ini juga very Instagramable. Bagus sekali. Ini dibangun oleh Prince Eugene dari Savoy. Sekarang ini Belvedere ini dipakai untuk museum. Maaf. Ini museum ini dibangun oleh Sundadi itu letaknya itu juga di luar kota tuanya. Di luar Ringstraße ya. Ya betul. Itu museum ini sekarang antara lain kita bisa lihat itu lukisan-lukisan dari beberapa pelukis Austria terkenal adalah Gustav Klimt sama Egon Schiele. Gustav Klimt itu mungkin ada yang tahu, itu ada 2 karyanya, lukisan itu yang sangat terkenal adalah The Kiss dan Adele. Itu ada bisa dilihat ya di Belvedere. Ya betul. Ya? Itu Belvedere ada 2, jadi Upper Belvedere sama Lower Belvedere. Jadi kita kalau lihat foto-fotonya ini itu bisa betul-betul bisa ambil foto dari Upper Belvedere. Dan juga di Lower Belvedere itu ada taman. Tamannya juga indah sekali di sana. Saya kebayang nih, saya ingat ketika ke tempat ini, ke bagian belakangnya ya. Jadi memang selalu di bagian dari istana, bagian belakangnya pasti ada taman yang luar biasa cantiknya ya. Kita lanjut ke yang istana berikutnya ya bro, dan sis. Ini The Liechtenstein Palace ya. Nah ini kok istana tapi nama negara lain ya? Nah, ini yang namanya istana tuh sebetulnya bukan hanya didirikan oleh raja-raja, tapi juga oleh orang-orang bangsawan.
Orang bangsawan itu juga mereka tuh mendirikan rumah kan gitu, untuk tempat tinggal. Tapi mereka biasa mendirikan rumah itu sedemikian megahnya sampai dijadikan istana. Jadi seperti istana begitu. Nah, ini di istana ini dulu didirikan oleh keluarga Liechtenstein. Sampai sekarang ini masih ada, dan beberapa tahun yang lalu tuh direnov total. Jadi sekarang ini orang-orang bisa nyewa istana ini untuk event-eventnya. Jadi misalnya ada orang nikah atau ya semuanya mereka lah. Ada juga perusahaan-perusahaan yang nyewa ini event untuk undang customer mereka sampai sekarang ini. Oke, nah dengan demikian bagi Sobat Kota, karena ini kan Sobat Kota ini dari berbagai kalangan nih Bro Robert Sisulim. Ada yang mungkin dari perusahaan, ketika dari perusahaannya ingin membuat sebuah program khusus, salah satu yang bisa dipikirkan adalah menyewa Liechtenstein Palace ini ya. Atau mungkin Sobat Kota yang dari travel agent tapi yang di bidang insentif, ini bisa jadi sebuah ide nih. Liechtenstein Palace. Konser, kemudian tergantung semuanya ya. Oke. Dan kemudian juga. Untuk buat wedding ya. Wedding. Ya, betul. Nah, dari Liechtenstein Palace kita kelihatannya sudah selesai untuk pembahasan istana. Sekarang kita kembali lagi ke pusat kota. Ini dia gedung opera yang sangat megah nih ya. Luar biasa ini ya. Gedung opera di Vienna itu letaknya di Ringstraße juga. Di Ringstraße juga. Itu di awalnya satu shopping street di Vienna. Ada shopping street di Vienna itu namanya Kärntnerstraße. Jadi untuk tamu-tamu yang senang shopping itu pasti tahu lah itu Kärntnerstraße. Kemudian mula-mulanya jadi awalnya Kärntnerstraße ini, shopping straße ini adalah opera ini. Opera ini bukan opera yang terbesar di dunia, tapi opera yang terlengkap. Kenapa? Karena untuk menayangkan karya-karya opera itu dibutuhkan perlengkapan untuk panggungnya itu yang rumit sekali. And ini opera di Vienna ini mempunyai jadi semua yang diperlukan untuk menayangkan karya-karya opera. Itu maksudnya kalau di satu opera itu kan belakangnya itu kan scenes-nya itu kan macam-macam tuh. Nah itu tuh untuk satu opera tuh background-nya tuh harus ganti-ganti kan. Nah itu Viennese Opera House itu paling lengkap dalam hal perlengkapan untuk berbagai macam opera. Untuk panggungnya ya, jadi panggungnya ini artinya sangat canggih karena perlu yaitu pergantian pas lagi scene ini dengan latar belakang panggung yang berbeda. Ini kalau kita masuk ke opera saja untuk foto-foto harus beli tiket juga ya, Sisulim? Itu kita tidak bisa masuk begitu aja. Kita harus beli tiket untuk guided tour. Jadi ada tour untuk masuk yang pakai pemandu. Oke. Begitu. Ini opera ini sampai sekarang ini masih dipakai untuk opera, tapi sekarang karena pandemi ini jadi ya serba dulu ya. Sedang tidak ada pertunjukan. Kemudian ini juga untuk bikin foto yang bagus itu kan letaknya kan di pinggir jalan Ringstraße. Jadi dari seberangnya Ringstraße itu kita bisa ambil foto opera itu seperti ini, yang kanan atas ini. Jadi ini di Ringstraße ini di depan opera itu adalah stasiun untuk hop on hop off. Jadi kemudian hop on off itu stasiun pusatnya di situ, dan juga kalau mau yang mau belanja, betul. Yang mau belanja itu 90% dari tamu-tamu saya itu kalau ke Vienna tuh mereka mau ke Pandorf. Jadi itu ada factory outlet. Itu bisa naik public transport atau shuttle bus. Itu dari depannya opera ini. Oke. Nah, jadi Sobat Kota, opera ini adalah ya pusat dari macam-macam nih
Kita bisa foto-foto, yang mau ke Pandorf ada jalannya dari situ, yang mau ke Kattnerstraße itu juga awal jalannya di situ. Jalan lagi sedikit, ada kasino dan Swarovski juga ada di situ dan banyak hal ya, banyak hal. Iya. Nah, dari Gedung Opera ya kita lanjut sekarang Bro Robert, Sis Ulim, ini di berikutnya sudah ada museum ini lokasinya tapi bukan di dekat-dekat Gedung Opera tadi ya, lain lagi ya ini ya lokasinya ya. Pun Historisch Museum. Dekat. Ini nggak jauh. Jadi kita kalau mau jalan kaki dari Opera ke Kunsthistorisches Museum ini dekat. Ini artinya adalah Art Historical Museum. Ini sebetulnya museum kembar, bro. Jadi ada dua museum yang saling berhadapan. Satu ini Art Historical Museum, kemudian kembarannya itu namanya Natural Historical Museum. Kemudian di tengah-tengahnya, jadi kita lihat itu di foto yang kiri atas, itu adalah monumen. Itu adalah monumennya Kaisar Maria Theresia. Itu yang tadi saya cerita, itu ada satu-satunya kaisar yang perempuan. Itu. Ini betul-betul Instagramable banget. Jadi kalau kita di sana, kita bisa bikin foto atau video 360 derajat, itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Itu dari depannya dua museum yang berhadap-hadapan itu. Betul. Untuk foto. Kalau yang di kanan bawah itu bagian dalam dari museum, kita sih nggak boleh foto ya di dalam museum saya rasa ya, Bro Robert. Ya? Itu agak sulit kalau mau ambil foto di dalam museum. Boleh ya, itu nggak boleh. Kecuali kalau ngumpet-ngumpet nggak ketahuan. Jangan, kita ikuti. HM di live chat sudah banyak teman-teman yang hadir nih. Ada yang barusan memberikan komen, apa kabar Om Dani dan Tante Ulim dari Bro Hari. Nah ini. Baik. Yang seperti dilihat, saya sekarang ada di dapur nih. Lihat toh, ini dapur saya seperti begini. Oke. Ini ada beberapa teman artinya yang di live chat ini adalah yang mungkin sudah pernah bertemu langsung dengan Bro Robert ya dan dibantu saat di Vienna ini ya. Insya Allah begitu, Bro. Luar biasa. Dan ditunggu lagi kehadirannya ya di Vienna ya. Oke. Siap. Sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan di live chat. Nanti kita tampung dulu ya, Bro HM. Yes. Nanti di akhir acara kita akan lakukan sesi tanya jawab dan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ayo, oke, mari kita lanjut.